Jadi pada materi pertama ini adalah pengertian keramik. Nah, menurut Rahman dan Bangma, keramik adalah material anorganik yang dibentuk dari mineral alam seperti lempung, feldspar, dan kuarsa yang kemudian mengalami proses pembakaran pada suhu yang tinggi, sehingga terbentuklah struktur yang padat, keras, dan stabil. Proses pemanasan ini menyebabkan perubahan fisika dan kimia, misalnya penguapan air, dekomposisi mineral, pembentukan tas gelas, dan penggabungan butiran yang membuat keramik memiliki kekuatan mekanik dan stabilitas termal. Selanjutnya ada pengertian dari keramik porselen. Porselen merupakan salah satu kelas keramik dengan kualitas yang paling tinggi. Keramik porselen adalah keramik berstruktur sangat padat dan berporositas rendah yang dibuat dari sistem triaksial, campuran kaolin, feldspar, dan kuarsa, lalu dibakar pada suhu tinggi sekitar 1200 hingga 1400 derajat Celcius sehingga menghasilkan material yang sangat kuat, keras, tahan air, serta ideal untuk aplikasi fungsional maupun dekoratif. Selanjutnya ada sejarah keramik porselen. Porselen awalnya berkembang di Tiongkok sebagai keramik berwarna putih dengan kualitas tinggi. Namun, pada abad ke-15, ilmu pengetahuan tentang pembuatan porselen dibawa ke Eropa oleh Marco Polo. Di Eropa, pertama kali mampu memproduksi keramik porselen secara baik adalah seorang warga negara Jerman bernama John Friedrich Boger. Porselen pertama kali masuk ke Indonesia sekitar masa berdirinya bandar atau pelabuhan yang bersifat internasional. Pada masa kerajaan di Indonesia terjadi pertemuan dengan budaya barat, yaitu melalui kontak perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ada struktur keramik porselen. Porselen adalah jenis keramik yang dibuat dengan memanaskan bahan dasar, yaitu tanah liat jenis kaolin, dicampur dengan alumina atau flat feldspar, dan silika atau pasir. Umumnya, porselen dipanaskan hingga mencapai suhu sekitar 1350 derajat Celcius hingga 1400 derajat Celcius. Bahkan ada yang mencapai suhu 1500 derajat Celcius. Meskipun tampak tipis dan rentan pecah, porselen memiliki kekuatan karena struktur dan teksturnya yang rapat serta keras seperti kaca. Karena dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, pada bagian dalam porselen terjadi proses penggelasan atau vitrifikasi. Secara teknis, keramik ini memiliki kualitas dan mutu yang sangat baik. Selanjutnya ada proses pembuatan keramik porselen. Mulai dari tahapan utama yaitu persiapan bahan baku hingga pembakaran suhu tinggi. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Proses pembuatan porselen dimulai dengan menyiapkan campuran kaolin, feldspar, dan kuarsa, lalu dicampur dengan air dan digiling hingga halus dan menjadi bahan yang homogen dan berukuran partikel seragam. Kemudian ada pencampuran, blending atau slurry preparation. Semua bahan lalu dicampur dengan air hingga menjadi slurry dalam ball mill untuk menghasilkan campuran yang homogen, memiliki sifat alir yang baik, dan memastikan distribusi partikel yang merata. Lalu ada pembentukan atau forming. Setelah slurry siap, bahan dibentuk menjadi green body untuk melalui berbagai metode, seperti slip casting untuk bentuk kompleks dan dry passing untuk ubin porselen. Selanjutnya ada proses pengeringan atau drying. Green body lalu dikeringkan pada suhu 100 hingga 150 derajat Celcius untuk menghilangkan air bebas, sehingga mengurangi resiko retak saat pembakaran dan meningkatkan kekuatan awal sebelum proses sintering. Kemudian ada glazing. Pada tahap glazing, lapisan glasier ditambah untuk memberikan kilap, warna, serta meningkatkan ketahanan terhadap goresan dan noda. Diaplikasikan melalui metode spraying, dipping, atau pouring. Lalu ada pembakaran atau sintering atau firing. Pada tahap sintering, keramik dibakar pada 1200 hingga 1400 derajat Celcius hingga mengalami vitrifikasi dan menghasilkan porselen yang padat, kuat, dan hampir tidak berpori. Kemudian ada pendinginan. Setelah sintering, keramik didinginkan secara terkontrol agar tidak mengalami retak. Selanjutnya adalah kelebihan dari keramik porselen. Yang pertama terdapat pada kekuatan mekaniknya. Keramik porselen sangat kuat dan tahan lama. Kekuatannya bisa ditingkatkan dengan bahan tambahan seperti alumina. Kemudian untuk kekedapan airnya atau impervious,
Keramik porselen ini tidak memiliki pori-pori yang terbuka, sehingga sepenuhnya tahan air dan tahan cairan. Kemudian, untuk struktur penguatan muletnya, adanya kristal jarum mulet di dalamnya yang berfungsi seperti rangka yang memperkuat badan keramik. Kemudian, keramik porselen memiliki bentuk pori yang menguntungkan. Pori-pori yang tersisa berbentuk bulat yang membantu material tetap kuat dan tidak mudah retak. Selanjutnya juga, keramik porselen tahan terhadap panas yang tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan dari keramik porselen. Pertama, proses manufakturnya sulit. Keramik porselen pembuatannya sensitif, jadi kesalahan suhu atau komposisi dapat menyebabkan kegagalan produk. Yang kedua, kekuatan tergantung cacat. Ditentukan ada atau tidaknya cacat kecil, yaitu berupa pori-pori besar yang tidak terhindarkan selama proses. Ketiga, rentan retak oleh kuarsa. Jika kuarsa terlalu besar, perubahan volumenya saat didinginkan menciptakan retak kecil dan melemahkan keramik. Yang keempat, lemah pada perubahan suhu yang berulang. Nah, keramik porselen rentan mengalami kelelahan atau fatigue dan kegagalan jika sering dipanaskan dan didinginkan. Penerapan di industri. Industri konstruksi, lantai, dan dinding porselen atau disebut dengan porcelain tiles digunakan karena kuat, tahan abrasi, dan tahan air. Digunakan untuk gedung komersial, bandara, rumah sakit, dan fasilitas publik. Kemudian pada industri elektronika digunakan sebagai isolator listrik pada soket listrik, isolator tegangan tinggi, dan komponen elektronik. Keramik porselen memiliki kestabilan termal dan sifat elektrik yang sangat baik. Kemudian, penerapan di industri kimia dipakai pada reaktor kimia, pipa, dan tangki yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi. Pada industri medis, biokompatibilitas tinggi tidak bereaksi dengan jaringan tubuh, material gigi palsu, veneer gigi, dan implan keramik. Kemudian yang terakhir pada industri transportasi digunakan sebagai biring keramik, pelapis termal, dan mesin, dan komponen struktur yang tahan panas. Kemudian pada penerapan di kehidupan sehari-hari, biasanya digunakan pada peralatan makan, pada piring, mangkuk, cangkir, dan gelas. Keramik porselen digunakan karena non-poros, kuat, dan estetis. Pada sanitasi digunakan pada kloset, wastafel, dan batap. Biasanya terbuat dari porselen dengan glasir kaca. Dan terakhir pada peralatan rumah tangga digunakan untuk pegangan kompor, komponen pemanas, dan bagian isolator alat elektronik. Kesimpulannya adalah keramik porselen material keramik berkualitas tinggi yang dibuat dari kaolin, feldstar, dan kuarsa yang dibakar pada suhu tinggi sehingga kuat, padat, dan tidak menyerap air. Sifatnya yang unggul membuat porselen banyak digunakan dalam industri seperti konstruksi, elektronika, kimia, dan kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, porselen juga digunakan untuk peralatan makan, sanitasi, dekorasi, dan komponen rumah tangga. Secara keseluruhan, porselen menjadi material paling penting karena kombinasi kekuatan, ketahanan, dan nilai estetikanya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.